Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dengan NIM E1S1200018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas MIT dari mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu menjelaskan dua subjudul yang saya ambil, yaitu Relational Model dan SQL. Nah, untuk pertama saya ingin menjelaskan subjudul Relational Model. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris, kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Data serta hubungan antar data dipresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unit. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan, yaitu relation. Nah, di sini ada contoh terminologi relational model. Ini merupakan sebuah konsep database di mana sebuah database terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait secara logika database. Nah, kelebihan dari relational model yaitu yang pertama, secara konseptual sangat sederhana. Yang kedua, alat bantu komunikasi lebih efektif. Dan yang ketiga, mudah melakukan berbagai operasi data. Adapun kekurangannya yaitu gambaran aturan-aturan terbatas, gambaran relasi terbatas, dan tidak ada bahasa untuk manipulasi data. Istilah dalam relational model. Di sini yang pertama ada relasi, yang merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Kedua, atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi. Nah, ada tabel yang merupakan baris pada sebuah relasi. Dominan, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu alasan, satu atau lebih atribut. Yang ketiga, derajat, yang merupakan jumlah atribut dalam sebuah relasi. Dan yang terakhir yaitu kardinalitas, yang merupakan jumlah tabel dalam sebuah relasi atau jumlah rekor. Nah, di sini ada contoh relational model. Dapat kita lihat sama-sama. Sudah dapat relasi, atribut, tabel, domain, dan juga derajat. Nah, selanjutnya itu relational key, yang terdiri dari super key, merupakan suatu atribut kumpulan atribut secara unik mengidentifikasikan sebuah tabel di dalam relasi. Selanjutnya yaitu kandidat key, yang merupakan atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Yang ketiga itu primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tabel secara unik dalam relasi. Keempat ada alternate key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Dan yang terakhir ada inference key, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain sebagai atribut biasa. Nah, di sini ada contoh relational key. Di sini sudah terdapat primary key, alternate key, candidate key, di mana super key yang terdiri dari npm, nama, alamat, npm plus nama, npm plus alamat, npm dan alamat, npm nama, dan alamat. Dan juga candidate key-nya adalah npm nama dan alamat. Primary key-nya yang dipilih adalah npm, alternate key-nya nama dan alamat. Selanjutnya relational integrity rules, di mana terbagi menjadi tiga, yaitu null, entity integrity, relational integrity, di mana null merupakan suatu nilai atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tabel tersebut. Entity integrity, yang merupakan tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Dan relational integrity
yaitu suatu domain yang dapat dipakai sebagai kunci primer bila sebagai atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Selanjutnya, bahasa relasional. Bahasa query yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi atau penekanannya pada pencarian data dari dalam tabel. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahasa query formal yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Terbagi menjadi dua, yaitu prosedural, di mana pemakai memberi spesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya itu aljabar relasional, di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu terhadap suatu tabel atau relasi. Dan non-prosedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Contoh yaitu kalkulus relasional, di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Nah, yang kedua itu bahasa query komersial, dirancang sendiri oleh programmer yang menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Contohnya itu QL berbasis pada bahasa kalkulus relasional, QBE berbasis pada bahasa kalkulus relasional, SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Di sini ada contoh basis data relasional, di mana yang pertama itu Debitsu, kedua Oracle, ketiga Sybase, keempat Informix, kelima Microsoft Access. Selanjutnya, subjudul kedua yang ingin saya jelaskan yaitu SQL. SQL adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database. SQL dapat digunakan baik secara interaktif atau ditempelkan pada sebuah program aplikasi. Kelebihan dari SQL yaitu yang pertama, sebuah database management system dan sebagai relation database management system atau disebut dengan database relasional. Yang kedua, database server yang free, artinya kita bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli atau membayar lisensinya. Yang ketiga, mampu menerima query yang bertumpuk dalam suatu permintaan. Keempat, didukung oleh driver open database. Artinya database MySQL dapat diakses menggunakan aplikasi apa saja. Yang kelima, database server yang multi-user. Artinya database ini tidak hanya digunakan oleh satu pihak, melainkan dapat digunakan banyak pengguna. Yang keenam, MySQL mendukung file yang tidak dapat dijadikan sebagai kunci primer dan kunci unik. Yang ketujuh, MySQL memiliki kecepatan dalam pembuatan tabel maupun pengupdatean tabel. Nah, adapun kekurangan dari SQL, yang pertama, data yang ditangani belum terlalu besar. Yang kedua, koneksi ke bahasa program visual seperti Visual Basic, Delphi, dan sebagainya kurang support karena koneksi ini menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut. Yang ketiga, database ini kurang populer untuk aplikasi yang dikembangkan dengan berbasis mobile atau Android. Yang keempat, dilihat dari sisi keamanan. MySQL ini sederhana meskipun tidak sederhana. Jadi masih ada celah dari hacker untuk menghack database yang ada. Yang kelima, itu sulit untuk diimplementasikan pada suatu instansi jika menggunakan database yang sangat besar. Nah, adapun komponen yang terdapat pada SQL yaitu yang pertama, Data Definition Language, yaitu untuk mendefinisikan data. Yang kedua, Data Control Language, untuk memanipulasi data. Dan yang ketiga itu Data Manipulation Language, untuk mengontrol hak para pemakai data. Pengelompokan perintah SQL. Di sini sudah terdapat struktur pengelompokan perintah SQL, di mana yang pertama itu struktur query language terbagi menjadi data definitional language, data manipulation language, data control language. Adapun data definitional language terbagi menjadi create, drop,
dan alter. Sedangkan data manipulation Yuen terbagi menjadi select, insert, update, dan delete. Sedangkan yang ketiga itu data kontrol Yuen terbagi menjadi create dan revoke. Nah, di sini ada contoh skema database universitas. Kita dapat melihatnya sama-sama. Ini merupakan sebuah skema database dari universitas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.